dari Ibu Chana terkait dengan hipnotis ini. Kira-kira sebenarnya apa itu hipnotis? Lalu manfaatnya untuk manusia dalam hal ini mungkin bidang pendidikan sendiri, di mana background Ibu sebagai salah satu dosen. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada masyarakat. Ya, materi hari ini kami datang untuk kalau bisa Ibu bisa bincang-bincang dengan Ibu seperti hari ini. Silakan. Iya, baik, terima kasih Bapak Juan. Jadi sebenarnya semua ilmu itu ibarat pisau, Bapak. Siap. Kalau misalnya nanti pisau itu kita gunakan untuk kebaikan, seperti bedah, kemudian kami membedah ikan, kemudian menyiapkan makanan, itu bermakna positif. Tetapi juga kalau misalnya sesuatu hal terjadi, seseorang ingin membunuh, seseorang dendam dengan seseorang, maka pisau itu pun bisa untuk kejahatan. Saya rasa beberapa ilmu juga bisa disalahgunakan. Jadi sebenarnya bukan pisaunya yang salah, bukan ilmunya yang salah, tetapi yang memberikan nyawa terhadap ilmu itu yang kurang tepat menggunakannya. Jadi ilmu hipnosis ini atau dikenal dengan hipnotis itu sudah berkembang lama. Jadi Ibu Bapak, pemirsa mungkin bisa googling, jadi searching di internet bahwa itu sudah dari tahun 1600 sekian. Yang menemukan itu juga para dokter, kemudian dokter jiwa, kemudian psikolog, dan itu sudah diterapkan. Namun di Indonesia baru berkembang, dan sayangnya berkembangnya itu lebih yang ke arah negatif yang tadi Bapak katakan. Jadi stigma negatif terhadap hipnotis itu sudah terbangun di masyarakat. Kalau misalnya kita ke kota besar, selalu dikatakan hati-hati terhadap hipnotis. Kemudian hati-hati terhadap penipuan. Jadi itu tadi yang saya katakan. Kalau baik digunakan, baik juga dia. Kemudian kalau disalahgunakan, tentunya juga memberikan efek yang negatif terhadap masyarakat. Sebenarnya hipnotis ini atau hipnosis adalah satu ilmu yang memberikan sugesti kepada seseorang sedemikian sehingga orang itu bisa menemukanali potensinya atau menemukanali permasalahannya apa. Karena apa? Karena manusia ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi dengan hipnosis juga secara fenomena adalah diterimanya suatu sugesti tanpa pemikiran. Sebagai contoh, anak kecil ketika katakan, ayo kita belajar dengan kata yang keras, bodoh kamu misalnya, mohon maaf, jadi dia akan melihat, oh saya bodoh, oh saya bodoh. Kemudian kadang-kadang masyarakat juga bertanya-tanya, Bapak, kalau saya bertanya dengan mahasiswa juga, apakah Anda pernah terhipnotis? Kalau Bapak saya tanya, beberapa orang mengatakan tidak pernah, karena tidak punya data pernah dihipnotis negatif. Tetapi misalnya nonton film Korea atau India, kemudian pelakunya jahat, kita geram. Kemudian ada yang sedih, kita menangis, tanpa sadar kita terhipnosis. Jadi hipnosis itu sebenarnya adalah kondisi rileks, fokus pada satu tujuan, sehingga dia hanya ingin melakukan sesuatu untuk itu saja, begitu Bapak. Jadi kondisi rileks sebenarnya. Sebenarnya juga hipnosis ini hampir mirip pengelolaan pikiran dengan yoga atau meditasi. Itu kan membuat kita semua tenang. Di semua agama ketika diajak berdoa semuanya tenang. Jadi kondisi tenang, kondisi terrelaksasi dan bisa fokus itulah kondisi hipnosis. Seperti itu. Jadi kemudian berikutnya sudah mulai banyak digunakan di Indonesia, Bapak. Jadi salah satu lembaga untuk menaungi wadah para hipnoterapi tadi agar kita bisa memberikan sosialisasi dan pemahaman yang positif ke masyarakat, ada yang namanya lembaga. Nah sekarang lembaga ini dikenal dengan nama ini Bapak, Indonesian Hypnosis Center atau dikenal dengan IHC. Jadi IHC ini adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang menaungi semua orang yang ingin belajar
tentang ilmu hipnosis yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena pendidikan nasional. Jadi ketuanya adalah Bapak Insinyur Afifi Arka. Kemudian setelah orang-orang yang mendapatkan sertifikat ini perlu ada lembaga yang menaungi Bapak, agar mereka bisa diarahkan. Kalau misalnya ada yang menggunakan hipnosis tadi untuk kejahatan, kita bisa memberikan sanksi. Kita bisa memberikan advokasi perlindungan kepada pengguna. Beberapa hal juga yang menginisiasi, ada beberapa ketika hipnoterapi ada pelecehan oleh terapinya. Nah, itu karena belum adanya wadah. Ini bagaimana bisa mengenal ciri-ciri misalnya ya? Si A ini kan dari IEC. Ya, Ini contoh bagaimana kita bisa mengenal dia misalnya ketika dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sebenarnya landasan pidana pada hipnotis pada kelompok IEC ini sendiri. Ya, jadi kami setelah mendapatkan sertifikat ini, kami bergabung di Perkumpulan Komunitas Hipnosis Indonesia. Jadi kita kami teregistrasi dengan nomornya ini, Bapak. Ada KTA-nya ya? Ada KTA-nya. Kemudian lembaga ini diakui sebagai satu-satunya lembaga yang memberikan rekomendasi kepada pemegang sertifikat untuk mengusulkan surat tanda praktek di Dinas Kesehatan masing-masing provinsi. Karena apa? Karena di Kementerian Kesehatan, hipnosis ini sudah diakui menjadi pengobatan komplementer. Salah satunya bekam, ruqyah, itu kan pengobatan komplementer. Pengobatan yang bisa dikombinasikan dengan pengobatan medis sepanjang tidak memberikan ramuan ya Bapak, karena yang kami bisa kelola itu adalah sakit yang berhubungan dengan psikis, mental, dan pikiran. Seperti itu. Untuk Indonesia sendiri berapa orang sampai hari ini? Sampai hari ini kalau kemarin itu saya sudah 3.147, ini registrasi saya di kementerian adalah 03.000, sekitar 4.500 Bapak. Jadi ada levelnya juga, jadi level 1, 2, 3, 4 sampai kemudian dia bisa membuka surat tanda pengenal tadi praktek. Nah, ketika nanti masyarakat ketemu di lokasi, kemudian ada terapi, pasti dipasang kartu anggota, itu sudah menjadi kewajiban. Kemudian dipasang juga STR-nya Pak, surat tanda untuk praktek dari Dinas Kesehatan. Jadi ketika terjadi sesuatu bisa dilaporkan ke kami. Kalau untuk keanggotaan sendiri Bu, mungkin dari background-nya apa saja nih? Oh iya. Mungkin ibu dosen apa atau ada lagi yang lain lagi? Pertanyaannya bagus Bapak. Pertama saya bergabung itu dulu saya pikir itu ya hipnoterapi ini ya hanya orang-orang yang ingin menekuni misalnya di dunia pendidikan, kemudian guru. Ternyata Bapak, setelah saya masuk dokter jiwa, kami punya dokter jiwa, kemudian para dokter bisa spesialis penyakit dalam semua, beberapa itu ada dokter umum, kemudian psikolog, kemudian saya dosen, guru, wirausaha, praktisi yang lainnya juga. Karena memang mengenal bahwa ini ilmu yang baik. Pertama bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri Bapak. Bagaimana kita mengelola pikiran kita, bagaimana kita mengelola pikiran bawah sadar kita yang cenderung, sebagai contoh begini. Katanya si A, kamu begitu. Nah, si A ini kan belum tentu melakukan hal yang seperti itu Bapak. Kita sudah sakit hati, nggak bisa tidur. Jadi bagaimana kita mengelola pikiran bawah sadar kita, mengelola pikiran kita yang normal, karena otak itu kan ada dua Bapak. Ada yang kortek, ada modula oblongata. Jadi ada yang sadar, ada yang bawah sadar. Bawah sadar contohnya rekaman-rekaman masa lalu diterima dengan baik di bawah sadar. Jadi bagaimana kita mengelola emosi kita. Jadi biasanya ada dikenal dengan nama self hypnosis. Jadi menghipnosis diri sendiri. Bapak pasti melakukan itu. Contoh, bagaimana ya caranya untuk mendapatkan berita yang menarik. Berita ini kan fokus kita Bapak. Nah, itu sudah sebenarnya dalam keadaan terhipnosis oleh diri sendiri. Ngetik, ngedit foto, ngedit video, itu sudah terhipnosis positif. Tapi kalau misalnya ada yang tidak bisa tidur, gelisah, biasanya para ibu-ibu itu terlalu pertanyaan gini, kenapa saya tiba-tiba terbangun malam hari? Ternyata di siang hari mereka berpikir itu 8 pikiran,
yang bisa dikerjakan cuma 3, yang 4, yang 7, 8 berarti 5-nya itu tersimpan Bapak di pikiran bawah sadar kita. Jadi kita tidur secara ini menurut pemahaman atau apa ya, informasi yang diberikan oleh dokter ya Bapak ya, dokter jiwa kemudian psikolog, itu membangunkan, bangun ini loh masih ada 5 yang belum selesai, tapi kita bangun, ini apa ya, tidak bisa tidur, gelisah, pikiran misalnya kita berpikir 5 yang belum tentu, membayangkan, oh misalnya ini kayaknya nanti si A itu akan begini. 5 ini dikembangkan lagi, begitu ya, nggak bisa tidur gitu. Contoh yang sederhana Bapak untuk diri kita adalah ketika ada orang menyalahi kita, ketika ada orang membuat kita marah. Saya mendampingi beberapa orang, saya berikan dia rileks, kemudian nyaman begitu, sehingga sugesti bisa masuk pada saat dia tenang. Jadi saya berikan sugesti seperti ini, memaafkan bukan berarti menerima perlakuan dia yang tidak baik. Memaafkan bukan berarti kita menerima itu akan kita terima lagi kalau dia melakukan hal yang sama. Memaafkan bukan berarti kita kalah dari orang yang menyakiti kita, tetapi melepaskan maaf, memaafkan untuk ketenangan kita. Ketika kita tenang, hal-hal yang positif itu kan bisa dikembangkan lagi. Jadi hipnosis fungsinya untuk mengenali akar masalah dia gelisah, kemudian yang kedua untuk mengenali potensinya untuk lebih lagi mencapai tujuan. Jadi banyak Bapak bidang-bidangnya. Untuk bidang pendidikan saya ada yang selling, hypnoselling, jadi bagaimana orang bisa menjual produk dengan baik sehingga orang bisa tersugesti, sehingga orang bisa tertarik dengan kita dan membeli produk kita. Kemudian ada hypnostage, yang uya-uya itu adalah panggung Bapak. Ada yang menekuni dunia itu, forensik, medical, ada juga yang hypnobirthing, jadi yang melahirkan tidak rasa sakit. Kemudian yang paling sekarang dikejar oleh orang-orang adalah hypnoparenting. Parenting adalah bagaimana kita menjadi orang tua. Hanya orang tua yang sabar yang bisa menjadikan anaknya sabar. Hanya orang tua yang tenang yang bisa menjadikan anaknya tenang. Hanya orang tua yang luar biasa yang bisa menemani anaknya di sekolah kehidupan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Seperti itu. Baik Bu. Selanjutnya untuk pendidikan hipnotis sendiri di Indonesia ini dia seperti apa gitu? Oke. Jadi karena tadi sudah diakui bahwa hipnosis ini merupakan cabang ilmu, berarti legalitasnya ada, secara keilmuan juga bisa diimplementasikan, kemudian tidak berbahaya harapannya kalau dilakukan dengan baik dan digunakan pada waktu dan sasaran yang tepat. Oleh karena itu tadi saya sudah sampaikan, ini terbuka Bapak, siapa saja boleh belajar ilmu ini. Ini gratis atau berbayar? Ya, berbayar. Jadi ada level 1 berbayar yang menyelenggarakan tadi IHC ini. Jadi IHC inilah satu-satunya lembaga yang boleh melakukan. Kenapa? Karena instrukturnya, mentornya itu tersertifikasi Bapak. Bukan hanya tersertifikasi secara nasional, tetapi mereka juga punya lisensi internasional. Bagaimana kita membuat orang mengerti hipnosis, bagaimana membuat peserta itu bisa melakukannya untuk orang lain, itu ada teknik-tekniknya Bapak. Dan semua disertifikasi tentunya. Jadi lembaga IHC ini yang menaungi, kemudian untuk memberikan pemahaman, untuk membuat kita menjadi kuat, saling melengkapi, bertukar ilmu. Kadang-kadang kan namanya ini manusia, karakternya berbeda ya Bapak, sehingga satu ilmu hipnosis ini manifestasinya banyak untuk terapi. Tidak semua misalnya terapi untuk si A sama untuk si B, tidak. Nah kami harus mengupdate perkembangan pengetahuan itu, makanya diwadahi dengan perkumpulan komunitas hipnotis Indonesia. Untuk menguasai hipnotis itu berapa lama untuk seseorang bisa melakukan itu? Saya kemarin pelatihan tuh 1 hari Pak. 1 hari aja? Iya, untuk yang level 1. Jadi level 1 tuh mengenal, membuat orang tidur, membuat orang
tertawa dalam keadaan ini. Kemudian termasuk juga bagaimana kita mengelola pikiran kita, itu level 1 Bapak. Oh, ya. Ya, itu bisa nanti Dia berapa level sebelumnya? 4. Jadi level 1 untuk Itu dasar. dasar ya? Ya, dasar. Mengenal hipnosis seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Minimal biasanya level dasar ini diikuti oleh ibu-ibu yang sebenarnya perlu untuk dirinya sendiri Bapak. Kalangan mana saja yang terlibat Kemarin, pendidikan? ya, guru, sudah pasti saya dosen, ya, kemudian Polwan kemarin ada Bapak, dari Polwan, kemudian dari pengusaha, kemudian praktisi politik, kemudian ada satu pimpinan di NTT ini dan beliau belum bisa untuk menyampaikan karena beliau mengatakan saya masih dasar kok, beliau ikut. Sebenarnya kebanyakan yang ikut itu untuk diri sendiri. Kalau dan kalangan keluarga. remaja ada nggak yang terlibat? Ya, kalangan ya remaja ini usia berapa saja yang bisa ikut? Anak-anak tidak bisa ya? Oh, tidak bisa Bapak. Jadi yang bisa ikut itu adalah orang-orang yang sebenarnya yakin betul dia membutuhkan. Ya, karena kalau misalnya anak-anak remaja disuruh ikut begini, ngapain saya? Karena mereka mencari jati diri. Tapi kalau misalnya usia-usia seperti kita, oh kita perlu untuk ini, kita perlu untuk ini. Jadi sebenarnya usia tidak dibatasi sepanjang yang bersangkutan itu merasa perlu saya mendapatkan ilmu ini. Nah, ini kan 4 level Bu. Yap. Dari 4 level ini untuk seseorang seperti saya ini bisa menguasai 4 level ini, apakah butuh waktu 1 minggu atau berapa hari atau berapa bulan namanya? Oke, jadi level 1 itu bisa 1 hari aja Bapak. Oh ya. Iya, sudah bisa. Saya berkenalan di level 1. Kemudian nanti naik menjadi level 2. Nah, level 2 ini lebih dalam lagi, Bapak. Karena apa? Karena kita harus mengenal karakter orang. Dari mana misalnya dari mata. Oh, Bapak ini secara visual. Berarti pendekatan katanya seperti ini. Pendekatan tekniknya seperti ini. Dan pada saat kita terapi tidak selamanya harus tidur. Tidur itu bukan tidur ngorok ya, Bapak, tapi tidur itu rileks. Seperti Bapak baca buku, dipanggil orang, Pak Bacon, seperti itu. Jadi sugesti cepat masuk Bapak ketika kita rileks. Nah, kemudian kalau di level 2 itu untuk yang buka praktek itu lebih dalam lagi Bapak. Oh, ya. Ya, dan kemudian harus ada ujiannya. Jadi harus tergantung bagi orang itu setelah mengikuti kursus apakah mau melatih. Kalau tidak melatih nggak bisa naik level 3. Level 3 itu master Bapak. Jadi lebih fokus lagi yang master ini adalah untuk menjembatani sampai level 4. Level 4 itu instruktur. Ya, kalau Ibu sendiri sampai level berapa? Yang bisa menterapi orang gitu. Level 2 yang bisa menterapi, tapi sekarang saya sedang mencoba untuk pengusulan Bapak. Jadi pengusulan untuk level 2-nya. Karena kemarin sedang Covid jadi mereka tidak bisa datang. Begitu. Namun ketika sudah mendapatkan sertifikat ini sudah boleh melakukan sebagai praktisi hipnosis. Ya. Untuk NTT sendiri Bu, sejak kapan di hipnotis ini masuk? 3 tahun lalu Bapak. Itu dibawa oleh siapa Bu? Oleh IHC sendiri. Ya, jadi IHC sendiri, kemudian PKHI mengumpulkan para alumni-alumni, kemudian PKHI itu apa Bu? Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Jadi PKHI itu adalah lembaga asosiasi di mana semua para hipnoterapis berkumpul dalam satu lembaga seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia. Sedangkan IHC sendiri ini adalah lembaga yang melaksanakan pelatihan untuk hipnotis. Nah, baik, cabang dari IHC ini sendiri di NTT sudah ada belum? PKHI ya Pak ya, PKHI ya. PKHI-nya sudah. Jadi kami DBP Nusa Tenggara Timur, ketuanya adalah Dr. Dodi Prasetyo yang ada di SOE, kemudian sekretarisnya adalah Ibu Salmiati Kaunang, beliau adalah mantan dosen Undana. Iya, jadi kami ini adalah anggotanya. Memang belum sekuat provinsi lain Bapak, tetapi paling tidak kami hadir inginnya adalah untuk memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa ini adalah ilmu yang mulia kalau bisa digunakan dalam kehidupan mereka. Jadi kalau saya fokusnya memang di pendidikan. Oh ya. Ya. Baik Bu, ini berikut ini terkait dengan apa namanya di pendidikan ini sendiri. Kita sama-sama tahu bahwa apa namanya itu anak remaja ini kan
mereka dalam proses apa namanya pencarian jati diri. Betul sekali. Ini kebanyakan mereka lari ke hal-hal apa negatif ini. Ya. Contoh narkoba atau Betul. mungkin apa Perkelahian di jalan tawuran. Iya. Lalu mungkin di rumah dia sering komunikasi gak bagus sama orang tua Betul dan sekali, lain Bapak. sebagainya. Bagaimana Bu dengan cara apa metode apa yang dari sisi hipnosis bisa membentuk karakter atau aku mengembalikan anak ini menjadi lebih baik? Ya, jadi ini pertanyaan yang baik Bapak. Terkadang karena saya juga pengalaman sebagai orang tua, Bapak juga berpengalaman sebagai orang tua. Sekarang ini orang tua sekarang ini tantangannya bukan masalah. Saya itu kalau mengatakan membuat ini saja menjadi sugesti pada diri sendiri adalah bagaimana mengubah kalimat Bapak, kata masalah. Masalah itu kalau dieja kan bukan masalah gitu kan, tapi masalah. Jadi salah terus. Kalau diubah menjadi situasi-asikan kehidupan ya Bapak. Air susu ibu itu untuk kehidupan. Dari kalimat itu saja saya dapat masalah. Kalau misalnya kemudian saya mendapatkan situasi seperti ini, beda kan Bapak? Beda. Nah, itu sebenarnya hipnosis sudah masuk dari sugesti kalimat. Nah, biasanya anak-anak yang nakal itu kalau dari pendidikan psikologi, orang-orang psikologi mengatakan pasti ada sesuatu yang ada di dalam dirinya, pikiran bawah sadarnya yang dia tidak mampu kendalikan, Bapak. Sakit hati dengan orang tua, merasa ditinggalkan, merasa tidak diperhatikan, merasa di-push, pokoknya kamu harus, mau ujian harus lulus, kalau tidak kamu akan menjadi aib keluarga. Itu kan beban untuk anak. Ketika dia stres, kemudian ada dua Bapak yang dilakukan oleh anak biasanya. Pertama, dia keluar tawuran, karena dia ingin melepaskan energi negatifnya tadi, tekanannya. Ketemu orang yang salah, ikut dia. Karena apa? Pada saat anak marah, itulah kondisi hipnosis Bapak. Oh, iya. Kondisi hipnosis itu adalah dia fokus dengan dirinya, fokus dengan pikiran bawah sadarnya, pikiran logika murninya tidak bisa lagi mengelola. Harusnya mereka kan tahu Bapak, berkelahi itu kan tidak ada untungnya. Tapi ketika pikiran bawah sadarnya yang sudah mengendalikannya, dia dalam kondisi terhipnosis oleh kemarahannya. Oh, iya. Jadi dia marah, kemudian ada yang masuk ke dalam Bapak. Dia merenung. Baik kalau ditemani dengan baik, kalau tidak bunuh diri. Kalau tidak dia diam, dia diam, kemudian berikutnya dia berontak kembali seperti gunung es itu Pak. Pengendalian dirinya. Jadi sebenarnya memang hipnosis ini untuk orang tua, mendidik anak untuk orang tua itu adalah untuk di orang tua sendiri juga. Harus, bukan, seyogianya orang tua perlu mengakui kesalahannya. Tukang spa kan ada dia punya apa dia namanya Bapak, kursusnya. Dokter ada sekolahnya. Tapi orang tua kan tidak ada sekolahnya. Orang tua kita belajar mendidik anak dari orang tua kita. Kalau dulu kita pukul, semua satu desa itu kena pukul, ya kok tidak Bapak? Karena tidak ada YouTube, tidak ada referensi lain, tidak ada informasi orang lain berperilaku tidak seperti itu. Guru cubit satu kali, semua satu sekolah kena cubit, jadi tidak ada pemberontakan. Tapi sekarang banyak orang tua yang sudah mau berubah Bapak. Lebih mendengar, menjadikan anak berdiskusi. Nah, ketika anak yang rasa emosinya tadi meleduk-meleduk, merasa sakit hati dan tidak dipulihkan, dia nakal. Kemudian ada yang membandingkan, kenapa orang tua di sana kok nyaman? Kenapa orang tua saya kok seperti ini? Kamu bikin malu orang tua. Oh, bikin malu saya orang. Berarti kan saya bikin malu. Oh, saya bikin malu. Gak ada artinya saya. Ya sudah, saya nakal saja. Oh, itu tidak berguna. Orang tua saya juga nggak berpikir, nakal juga nggak dicari. Kadang-kadang keluar dari ini rumah. Jadi hipnosis itu bagaimana orang tua sadar, tenang, berdoa itu kan juga sudah hipnosis. Tetapi
Tapi dengan pendidikan ini, ilmu ini, kita tahu caranya Bapak ngomong. Ada yang namanya sleep hypnosis Bapak. Itu apa? Kita menghipnosis pada saat anak tidur. Ini klien saya ini anaknya SMP, karena mamanya ingin sekolah ke luar negeri, dia ditinggalkan. Dia tidak mau sekolah karena takut ditinggalkan ibunya. Dia tidak mau sekolah. Nah sekarang kalau misalnya dia mau ketemu saya kan tidak mungkin Bapak, karena dia dalam keadaan yang tidak nyaman ketemu orang tua. Jadi saya minta ke orang tuanya untuk pada saat tidur, 1 jam setelah tidur, kemudian nafas ini sudah dinafas di perut, itu ada namanya penurunan relaksasi Bapak. Dia mau masuk ke alam tidur. Nah itu disugesti. Anak, ibu bangga sekali punya kamu. Dia seperti mimpi, oh ternyata ibuku bangga. Dan teknik yang dimasukkan sugesti tidak boleh kata tidak, kata tidak, kata jangan, kata bukan, itu tidak boleh dimasukkan. Contoh anak kecil, jangan lari, dia lari atau Bapak? Jangan naik-naik, dia naik kan Bapak? Karena apa? Menurut kedokteran perkembangan otak dari 0 sampai 6 tahun, pikiran bawah sadarnya yang berkembang, tidak ada, belum mengerti logika berpikir. Jangan lari, nanti kamu jatuh, nggak ngerti Bapak, anak-anak itu. Ada yang menarik di sini, Ibu. Ya. Ini kalau dunia hipnotis ini kan berkonsep kan. Ya. Sementara pendidikan terhadap anak, pendidikan budaya kita yang seperti tadi Ibu sampaikan beberapa hal. Tapi satu bukti yang kita lihat ada perbedaan pencapaian kesuksesan pendidikan dan lain sebagainya. Justru orang-orang dulu itu kok dulu tidak ada yang model seperti ini, tapi kok bisa sampai tingkatan kesuksesan yang luar biasa dibanding sekarang. Lalu tingkatan apa namanya, anak-anak dulu tuh dipis, sopan santun terhadap orang tua. Sementara anak-anak sekarang ini kok beda sekali. Ini punya faktor apa sih sebenarnya? Baik, sekarang saya tidak melihat sistem ya Bapak ya. Benar. Karena sistem itu ada tupoksinya. Ya. Jadi begini Bapak, intinya adalah anak-anak ini ingin selalu nyaman dalam belajar. Terkadang kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, lupa kalau sekolah itu bukan hanya sekolah formal Bapak. Tapi ada yang katanya, saya punya orang tua namanya Bapak Hendrik Atopa, beliau sudah almarhum. Kita juga harus menemani anak-anak di sekolah kehidupannya. Ini sekarang pada saat work from home, anak-anak libur, banyak orang tua yang kepala sakit. Betul. Aduh, ini anak belajar bagaimana? Aduh, semuanya haduh. Baru yang mereka sadar bahwa mendidik itu tidak gampang. Iya. Kadang-kadang kita memberikannya itu ke guru. Sudah sampai rumah, bagaimana prosesnya? Ada yang dilupakan, ada yang terlupakan. Contoh, nak, bagaimana ini sekolahmu? Ini sekarang kita work from home, ada susahnya di mana ya? Oh, kamu pinter sekali anak ya. Satu saja Bapak, coba kalau kita bisa hitung, berapa banyak kalimat positif yang diberikan ibu, orang tua ke anak dibandingkan kalimat negatif. Berdasarkan pengamatan dan penelitian para ahli, 75 kalimat positif, 463 negatif. Nah, itu yang sekarang kenapa orang-orang ada hypnoparenting. Tadi saya katakan, perlu untuk, jadi pada saat hypnoparenting, ibu-ibu diajak untuk ini loh, berdasarkan hasil penelitian perkembangan pola pikir. Itu adalah pendekatan untuk psikologi. Benar. Ini yang harus dilakukan. Ini yang sebisa mungkin tidak dilakukan. Ini pada tahap ini Anda harus menjadikan dia tawanan, memberikan pengetahuan adat istiadat, budaya, tata krama. Nah kalau sekarang Bapak coba sebagai hal kecil saja, saya kemarin sempat anak kecil di kasir Transmart. Anak itu mungkin umur 4 tahun, berarti dia umur-umur yang belum mengerti apa-apa, dalam artian menyerap semua Bapak. Jadi umur 0 sampai umur 6 tahun itu mereka seperti spon
masuk comberan, air comberan masuk Bapak. Masuk di tempat yang enak-enak. Jadi dia perekam ulung. Jadi ada satu ibu yang mengatakan, kenapa anak saya kok suka marah-marah Ibu Chana? Saya tanya, Ibu bagaimana? Iya tapi kan saya kesel sama dia. Dia mencontoh apa yang Ibu lakukan sekecil apapun dia rekam menjadi hal yang terekam macam kita punya file itu Kak Bapak. Kita masukkan file-file semua di kita punya komputer itu Kak Bapak. Duplikasi. Duplikasi yang sangat baik. Jadi pada saat dia hanya pegang saja barang saya, barang belanjaan saya untuk digeser ke sini, kakaknya bilang, bodoh sekali kamu. Oh Tuhan. Ada satu saat lagi Bapak, penelitian untuk para ibu-ibu, apalagi yang baru melahirkan. Berdasarkan hasil penelitian, umur 4 bulan di dalam kandungan ibu, telinga sudah mendengar. Otak sudah mulai bekerja, menyambung. Makanya banyak orang kasih musik agar anaknya tenang, mendengar, oh relax. Jadi ibu tidak boleh stres pada saat hamil. Kenapa? Karena ada hormon yang namanya kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon yang diproduksi untuk membuat tubuh ini stabil. Pada saat stres tinggi, kortisol itu keluar Bapak, ini kata dokter, kata psikolog. Ketika kortisol itu keluar, sama seperti ibu meminum obat antibiotik. Padahal si ibu tidak perlu kan Bapak, masuk melalui plasenta. Nah, ketika hormon kortisol itu banyak, itu kan sebagiannya juga sudah masuk ke plasenta. Sudah dirangsang hormon stresnya. Kemudian setelah itu, pada saat hadir penelitian, ada penelitian dari satu profesor begitu Bapak. Jadi gini Bapak, otak ini punya gelombang. Kalau EKG, elektrokardiovaskular, jadi untuk jantung. Tapi kalau di sini ada yang namanya cepalo. Makanya kan ada anak-anak yang begitu dia prematur dikasih tempelan ini Bapak untuk dilihat ini mana gelombang-gelombang mana yang sedang terbentuk. Ada satu ahli, dia menempelkan ini Bapak, menempelkan kabel semua di anaknya yang baru lahir. Kemudian dimasukkan di dalam komputer Bapak, karena dia memang ahli di bidang itu. Jadi disusui anak ini Bapak. Ketika ASI dikatakan anakku sayang, itu terlihat gelombang ini apa namanya Bapak, saraf itu seperti nyambung-nyambung itu, pembelajaran itu. Indah sekali. Proses belajar itu adalah proses nyambungnya saraf, gelombang tadi. Tapi ketika dia seperti bergerak, ada satu kabel yang lepas Bapak. Kabelnya mamanya ini. Kemudian dia bilang, no! Apa yang terjadi? Rangkaian yang tadi itu menggelembung besar dan pecah. Hanya dengan katanya. Jadi biasanya yang membuat anak-anak kita tidak nyaman, ya kita sendiri Bapak. Terus kemudian sebelum ini, apa yang kami di hipnosis ini lakukan adalah ada cara-cara untuk kapan kita memberikan sugesti ke anak. Nah, itu Bapak. Berikutnya ini masih kaitan dengan anak, tapi apa namanya levelnya agak berbeda sedikit. Ini soal dunia akademik ya, akademisi. Dunia akademik ini kan menampung anak-anak dari berbagai latar belakang yang melakukan kuliah. Mungkin di masa waktu SMA kalau dia ini berprestasi ya baiklah, tapi ada yang datangnya yang dari sekolah amburadul lalu ditampung di dunia akademik, kuliahnya juga amburadul, masih SMA bawaannya sampai di kuliah pun demikian. Nah ini kira-kira sebagai saat ini sebagai dosen bagaimana cara menguasai hipnotis dalam penerapannya di berhubungan dengan mahasiswa atau akademisi gitu. Iya, baik Bapak, terima kasih. Jadi ini berbagi pengalaman saya ya Bapak. Saya juga melihat dan mengetahui secara langsung perbedaan anak-anak yang punya sesuatu yang belum diselesaikan. Saya selalu mengubah kata masalah Bapak, karena kalau bermasalah itu tidak selesai-selesai rasanya, tapi saya mengubah bahwa mereka punya sesuatu yang belum diselesaikan. Nah kemudian
mereka terdiam, kemudian ketika diberikan pertanyaan mereka tidak fokus kembali, kemudian disuruh tanya dia tidak tahu apa yang harus ditanyakan. Pada saat saya melakukan aktivitas itu, sekarang saya sudah lebih tahu Bapak bagaimana caranya. Jadi anak yang seperti ini pendekatannya seperti apa. Jadi yang saya lakukan adalah contoh. Jarang mungkin beberapa teman-teman yang selamat pagi gitu ya Bapak ya. Kita sekarang mulai dengan kuliah bla 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 bla, selesai. Tapi perlu diingat bahwa dosen itu memiliki satu tridharma pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Itu tridharma kami. Kenapa tidak pendidikan atau pengajaran? Kalau atau kami bisa mengajar Bapak. Mengajar itu artinya memberikan kompetensi untuk dia mendapatkan kompetensinya. Tetapi kami harus mendidik. Mendidik artinya kaitannya dengan tadi etika, bagaimana dia daya juang dan lain sebagainya. Nah sekarang saya gunakan seperti ini. Halo, hai, saya bilang kalau halo berarti hai ya anak-anak. Kalau misalnya halo berarti hai. Itu saya lakukan dial itu ketika mereka sudah mulai jenuh Bapak. Halo, hai, dia gembira. Jadi dosen menurut prinsipnya dia bukan sumber ilmu Bapak. Sumber ilmu itu dari referensi, hasil penelitian, buku-buku, jurnal-jurnal, dia melakukan kegiatan langsung, itulah sumber ilmu. Tapi kami adalah teman. Jadi bagaimana kami bisa membuat anak-anak senang belajar, bukan bagaimana saya mencekokin ilmu. Tapi ketika dia senang, itu terus ada lanjutannya. Nah, contoh berikutnya lagi yang saya gunakan adalah Anda adalah orang yang luar biasa. Saya berikan sugesti namanya tes sugestivitas Bapak. Jadi misalnya anak-anak nanti terpisah ya Pak. Terpisah kalau misalnya contoh betapa besarnya kekuatan pikiran Anda. Jadi saya kasih tunjuk waktu saya jalan di Beling pada saat saya ikut pelatihan. Nonton. Itu bagaimana pikiran kita mengelola kita. Jadi anak-anak saya buat, coba Anda buat seperti itu. Contohnya waktu yang saya lakukan adalah menutup mata. Saya sugesti dengan kalimat bahwa kedua mata Anda saya berikan dengan lem. Lem itu sangat kuat sekali. Anda fokus merasakan lem itu. Ketika Anda akan buka mata Anda akan semakin berat. Itu nggak bisa buka mata Bapak. Begini semua. Nah itu apa saya katakan? Itu adalah kekuatan pikiran Anda saya katakan. Kalau Anda bisa terhipnosis oleh orang lain, berarti Anda kalah. Harusnya Anda terhipnotis dengan masa depan Anda. Anda terhipnotis dengan kemampuan yang Anda punya. Mereka baru tahu. Nah, kemudian berikutnya, ya luar biasa. Saya berikan tip kecil-kecilan Bapak. Saya berikan ini, oke silakan. Di ruangan ini adalah ruangan bebas diskusi. Salah itu adalah hal biasa. Ini kan kalimat sugesti Bapak. Salah itu hal biasa. Oleh karena itu Anda ada di ruangan ini. Mari kita belajar. Ibu juga tidak menggaransi bahwa ibu tahu semua. Saya bisa belajar dari Anda. Itu artinya apa? Mengembangkan. Oh ternyata begini. Jadi ketika ada satu orang yang bisa, saya kasih uang 1.000 Pak. Senangnya luar biasa. Saya katakan saya memberikan penghargaan. Saya saja yang bukan Anda memberikan penghargaan luar biasa untuk Anda punya pikiran. Tapi kenapa Anda tidak memberikan penghargaan? Penghargaan bentuknya apa? Anak punya pikiran itu tapi lari jalan-jalan. Pada saat ingin belajar, tidak fokus, kemudian digoda sama teman pergi. Betapa Anda tidak menghargai masa depan Anda. Itu seperti itu Bapak yang saya gunakan. Kemudian, setelah mereka tahu, beberapa itu menghubungi saya Bapak, mahasiswa ini. Bu, saya ingin konsultasi. Jadi hipnosis tidak selamanya kita memberikan sugesti dalam keadaan tidur kayak uya-uya itu ya Pak ya. Tapi bisa dengan curhat. Ketika dia sudah fokus, menangis, dulu kan saya nggak tahu. Saya pikir hipnosis atau sugesti itu harus tidur, baru orang bisa diberikan sugesti. Ternyata ketika dia menangis, dia kan fokus dengan pikirannya. Dia sudah turun gelombangnya dan sudah mulai rileks Bapak setelah tenang. Saya baru kasih tambahan. Tapi kadang-kadang anak-anak ada yang, Bu saya ingin tidur tersugesti, oke, tidak apa-apa. Jadi, oh iya ya Bu ya, ada yang nangis gitu. Jadi sugesti ini untuk pendidikan bukan hanya saja untuk mereka menemukan masalahnya,
berdamai dengan masa lalunya, berdamai dengan apa yang menjadi kesedihannya, untuk bisa menatap masa depan. Tetapi juga ada yang sudah tahu potensinya, tapi gimana Bu, saya kemana? Menurut Ibu saya kemana? Nah, kita tanya, kamu yang tahu dirimu sendiri. Nah, itu manfaatnya itu Bapak. Untuk sayanya juga, saya juga perlu sabar Bapak. Kalau saya tidak sabar, ini kan anak-anak jadi menjauh. Jadi saya biasanya kalau ini sudah mengenal ada namanya jangkar Bapak. Kami biasanya dikenal dengan jangkar. Sama sih semuanya, kalau saya sabar, semua kan begitu toh Bapak. Tapi itu harus dimanfaatkan. Jadi ketika saya lihat mahasiswa ini nggak bisa nulis Bapak, karena dari desa, kan nggak mungkin saya bilang, lu dulu sekolah bikin apa sah? Nggak bisa begitu Bapak. Ayo baik, kita coba mulai lagi, kamu pasti bisa. Itu kan perlu kesabaran juga. Siapa bilang bahwa kami ini di PAUD itu yang perlu kesabaran. Kami mendidik anak-anak dewasa justru perlu kesabaran di era milenial begini. Iya. Jadi seperti itu manfaat hipnosis bagi pendidikan untuk sayanya, dan juga untuk bagaimana menemani anak-anak ini belajar. Baik. Dan terakhir Bu, dari saya, motivasi spirit apa yang Ibu ingin sampaikan kepada dunia akademik terkait dengan hipnotis? Baik. Jadi Ibu Bapak sekalian, bahwa sebenarnya hipnosis ini bukan hanya saja untuk orang lain, tetapi baik pertama untuk diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah mulai tenang, keluar aura tenang. Kemudian untuk dunia pendidikan, mari kita mengubah pola pikir kita. Kemudian bagaimana caranya